Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Salam olahraga. Nah, ini yang kemudian akan menjadi pengantar saya karena pada saat ini selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 7 malam nanti kami akan membahas tentang salah satu olahraga, yaitu adalah Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Nah, seperti apakah kemudian isi ini yang pada tanggal 9 Juni kemarin baru saja menyelenggarakan musyawarah Kota Palu dan telah memilih Ketua Umum yang baru, yaitu Anwar Ismail atau kita kenal dengan Wawan. Seperti apakah kemudian isi di Kota Palu ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan juga tentunya rencana ke depan, terutama kalau kita berbicara tentang pembinaan atlet begitu. Ini kita juga akan menyinggung tentang akan diselenggarakannya Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi yang akan diadakan pada bulan November di Luwuk Banggai nantinya. Kalau kita berbicara tentang histori dari isi sendiri, ini memang lahir di Semarang pada tanggal 20 Mei 1956 yang pada saat itu bertujuan untuk menghimpun segenap masyarakat olahraga sepeda di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Kita tahu bersama memang sepeda ini sempat begitu viral begitu pada saat masa pandemi COVID-19. Banyak kemudian klub-klub sepeda hadir pada saat itu dan meramaikan suasana jalanan di Kota Palu. Nah, seperti apakah kemudian pembinaan atlet? Bersama saya pemirsa akan kami bahas, sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Ada 3 orang tamu saya yang hadir pada saat ini. Yang pertama adalah Ketua Ikatan Sport Indonesia atau ISI Kota Palu. Sekali lagi pada 9 Juni telah terpilih yang baru, yaitu Anwar Ismail atau kita lebih familiar menyapanya dengan Wawan. Mas Wawan, selamat sore. Selamat malam, selamat datang begitu ya. Kemudian juga Ketua Harian ISI Kota Palu hadir bersama kami dan juga penanggung jawab cabur Porprov Sepeda Kota Palu, Mas Ede Rian. Selamat malam. Ya, selamat datang. Saya manggilnya Mas Ede apa Mas Rian ya? Mas Ede aja. Mas Ede aja ya. Kemudian juga seorang atlet ya dari Ikatan Sepeda Sport Indonesia, yaitu Muhammad Iqbal Mahyudin Mas Iqbal. Selamat sore, selamat malam, selamat datang. Baik, sama olahraga semua dulu nih ya. Ya, ini dengan masing-masing menggunakan lambang ISI nih, ya. Padi dan kapas kalau tidak salah. Ya, begitu ya. Baik, dan juga pemirsa, nanti kami akan membuka line interaktif bersama Anda di segmen selanjutnya. Anda ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya begitu seperti apa, kemudian mau bergabung, ataupun juga bertanya tentang bagaimana kemudian tips ketika kita mengemudi atau berkendara begitu, atau apa istilahnya ya, ketika kita bersepeda. Nah, ini akan dijawab langsung oleh 3 tamu saya, sekali lagi hingga pukul 7 malam nanti. Saya ke Mas Anwar dulu atau Mas Wawan dan Mas Ede. Ini dua-duanya sama-sama ketua nih, ya. Dan saya mengucapkan selamat dulu nih, Mas Wawan, ya terpilih menjadi ketua umum. Itu ketua umum dan ketua harian beda tupoksi. Beda tupoksinya. Oke, itu bedanya di mana tuh? Kalau sifat kalau ke umumnya kan dia lebih cakupannya lebih luas. Oke. Untuk ketua harian itu kita mengangkat ketua harian sebagai dia lebih spesifik untuk pembinaan atlet. Jadi ketua harian memang tugas dan fungsinya di ISI ini yang terbaru dia khusus ke atlet. Oke. Ya, dan ini tugasnya Mas Ede nantinya. Mas Ede. Oke. Sementara kalau dari Mas Wawan sendiri ini lebih ke generalnya. Generalnya. Oke. Nah, ini kan sudah terpilih 9 Juni kemarin, ya, musyawarah Kota Palu tentang isi begitu di salah satu hotel. Itu seperti apa kemudian? Bisa diceritakan kronologi kemudian akhirnya Mas Wawan terpilih hasil dari musyawarah tersebut? Iya, dari kemarin itu kan ada pembukaan tahapan untuk pemilihan ketua ISI. Kita dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diberlaku oleh kepengurusan ISI provinsi, dan tahapan kita lanjutkan sampai dengan pendataan klub komunitas. Oke. Karena kan komunitas itu adalah voters atau yang punya hak suara dalam memilih calon ketua. Jadi tahapan-tahapan itu yang sudah kita lalui. Bahkan kemarin sudah dengan proses itu, dengan tahapan berikutnya kita akan menentukan program-program ISI Kota Palu ke depannya. Oke, nah nanti saya akan sangat mengelaborasi dan mengulik seperti apa program itu. Saya ke Mas Ede dulu. Mas Ede, kalau kita berbicara tentang sepeda sport Indonesia, artinya kita bicara sepeda ada klasifikasinya, ada jenisnya. Iya, benar. Gitu. Apa saja yang harus kita pahami tentang sepeda? Sepeda sport itu intinya pertama kita kan larinya ke prestasi. Nah, jenis-jenis sepeda yang diperlombakan itu sesuai dengan regulasi dunia maupun di Indonesia. Ada beberapa bagian, tetapi yang akan kami utamakan adalah calon-calon atlet yang memang masih kelas prestasi. Tapi untuk kelas-kelas jenis-jenis sepeda yang diperlombakan, ya ada XCO, kemudian ada enduro, kemudian ada downhill, dan
ada BMX gitu. Itu oke. yang sering rutin dilaksanakan di kejuaraan-kejuaraan nasional di Indonesia. Oke. Di luar jenis-jenis yang lain mungkin itu yang baru-baru muncul. Nah, ini kan biasa kita kenal tuh ada yang namanya RB, Iya. MTB, Iya. bahkan ada sepeda lipat Iya. kemarin juga sempat Iya. viral begitu, Iya. sempat banyak yang membeli pada saat pandemi menggunakan. Itu pun juga bisa dikategorikan atau ini jenis-jenis sepeda begitu juga? Sebenarnya jenis-jenis sepedanya ada banyak. Ada Cuman banyak. kategori Oke, yang kategori. dilombakan sesuai dengan regulasi itu ya tadi ada road bike. Oke. Di road bike pun itu ada beberapa jenis lagi yang harus dilombakan. Ada time trial ataupun ada yang race. Jadi ada beberapa kategori-kategori yang dilombakan ke dalam masing-masing jenis genre sepeda. Oke. ARB, XC dan lain-lain. Dan itu bisa semuanya masuk dalam isi. Bisa. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, kalau kita bicara tentang isi begitu, apa yang kemudian Mas Wawan lihat dari perkembangan isi Kota Palu khususnya? Jadi memang begitu saya terpilih sebagai ketua, memang harapan begitu banyak dari teman-teman ISI untuk mengembangkan sepeda ini khususnya di Kota Palu ya. Banyak kompetisi yang harus kita buat. Oke. Iya, karena kan dengan timbulnya prestasi itu kan kita harus membuat satu kompetisi, perlombaan. betul. Kenapa? Di situ kan fungsi dari ISI ada mencari atlet-atlet yang berprestasi untuk kita pertandingkan di tingkat daerah maupun di nasional. Jadi ada beberapa memang rencana event yang kita buat di tahun 2022 ini. Cuman lebih khususnya kita akan mempersiapkan atlet untuk kejuaraan Porprov dulu, fokusnya ke sana dulu ya. Fokusnya ke sana dulu. Baik, baik. Kami mengulik akun Instagram dari ISI Kota Palu, memang mencatat ada beberapa event yang kemudian akan diselenggarakan, terutama di bulan ini. Nanti saya akan paparkan satu persatu begitu, Mas Wawan. Dulu saya ke atlet, karena kita udah ngomongin atlet begitu ya, Mas Iqbal. Nggak usah tegang-tegang dengan saya. Oke, Mas Iqbal ini udah lama jadi atlet nih? Ya lumayan. Lumayan. Ya. Artinya ini atlet profesional begitu, yang sudah punya license? Iya, sudah punya lisensi. License-nya didapat di mana kalau ketika dikatakan memiliki license sebagai atlet sepeda? Jadi kita mendaftar di ICF. Adalah sebagai- International iya, Cycling Federation ya? Iya, Oke. terdaftar Indonesia, di situ. maaf. Indonesia Cycling Indonesia. Federation. Kita terdaftar di situ sesuai dengan kategorinya kita. Dan kemudian kita terus berlatih lagi. Seperti itu. Oke, jadi pendaftaran atau dari Mas Iqbal sendiri sudah mulai dari kapan? Sudah Punya mulai lisensi? dari 3 bulan lalu. Kan? 3 bulan lalu. Oke, tapi memang sebelum 3 bulan pun juga sudah sangat sudah. menyukai sepeda Iya. begitu ya. Nah, biasanya kenapa kemudian awalnya akhirnya memilih sepeda begitu sebagai cabang olahraganya? iya. Awalnya memang dari keresahan diri sendiri. Oke. Jadi Sepeda berarti pelarian nih karena resah. Ini resah. dari main-main sendiri, Oke. kemudian lebih ke rupanya sepeda ini lebih bagus nih untuk kesehatan. Nah, kemudian lebih fokus lagi di 2018, kemudian lebih fokus lagi untuk di sepeda. Nah, kita tahu bersama Mas ketika pandemi dulu ya, Iya, 2019 sampai 2021 begitu ya. Ini banyak klub sepeda. Nah, Mas Iqbal sendiri hadir pada saat itu pun juga. Saya dari 2016. Oh, 2016. Cuman lebih Oke. fokusnya ke 2018 masuk ke klub, sehingga di klub itu kita mendapatkan ilmu. Di situ kita mengenal rupanya sepeda ini bukan hanya sekedar goes saja. Oke, kita kenalnya goes Iya, gitu ya. kenalnya hanya goes saja. Iya. Rupanya sepeda ini banyak ilmunya juga di dalam Oke, sepeda. ilmu kesehatan, Iya, ya, kesehatan. mental juga Mental mungkin di juga. dalamnya. Nanti saya akan tanya-tanya itu ke Mas Iya. Iqbal. Saya kembali ke Mas Ede dulu. Mas Ede, ini kan kita bicara tentang atlet, ya kan? Artinya Mas Ede nanti akan sangat fokus begitu sebagai ketua harian untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada atlet. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan secara spesifik? Ya, jadi saya akan jelaskan untuk kita menghadapi Porprov Banggai terlebih dahulu, karena itu adalah event yang terdekat yang akan kita hadapi oleh Kota Palu. Oke, itu di November ya kalau Iya, tidak di salah November. ya. Tetapi semenjak kami menunjuk sesuai dengan yang sudah kami daftarkan ke KONI sebagai utusan Kota Palu nanti pada saat Porprov Banggai, ada 12 atlet yang akan kita Termasuk Mas Iqbal Iya, dalamnya. termasuk Mas Iqbal. Mungkin latihan kita akan buat training center nanti pada saat mungkin premier trainingnya itu mungkin 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum final race di Banggai nanti mungkin kita akan lebih fokus lagi di situ. Tapi selama ini pun kita sudah melakukan, mereka sudah latihan mandiri dan kami sudah pantau terus apa yang mereka lakukan selama ini. Oke, jadi ada 12 atlet
Iya. sepeda yang akan mewakili Kota Palu. Ini kalau tidak salah adalah event 3 tahunan ya, begitu ya, Porprov nanti ya. Nah, apakah di 3 tahun sebelumnya pun juga sepeda ikut dari Kota Palu? Ada datanya begitu, Mas? Sebenarnya kalau nggak salah itu hampir dibatalkan. Hampir kalau nggak salah. dibatalkan dulu di 3 tahun yang lalu ya. Kalau tidak salah di Parimo pada saat itu ya. Ya, baik. Nanti saya akan kembali. Jadinya hanya eksebisi kalau nggak salah. Pada saat di Parimo hanya eksibisi saja. Baik, nanti saya akan kembali ya ke Mas Wawan, Mas Ede dan juga Mas Iqbal. Kita akan break azan dulu pemirsa untuk mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Bilang sudah kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Hari ini kita membahas tentang pembinaan atlet sepeda Kota Palu yang tergabung dalam Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Kota Palu. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kami sedikit mereview bahwa ISI ini lahir di Semarang pada tanggal 20 Mei 1956. Dan khususnya Kota Palu sendiri memang pada 9 Juni kemarin baru saja menyelenggarakan musyawarah Kota Palu untuk ISI. Dan telah terpilih ketua baru yaitu Anwar Ismail atau Wawan, begitu kita biasanya sapa. Nah, olahraga ini pun juga biasanya kita anggap sebagai rekreasi begitu, karena kalau kita melihat pada akhir pekan sepeda ini banyak sekali yang kemudian juga meramaikan jalanan-jalanan di Kota Palu begitu. Kami akan memulaikan perbincangan kembali dan nanti juga pemirsa saya akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Saya kembali ke Ketua Umum Mas Wawan begitu. Mas Wawan melihat kepengurusan ISI begitu, artinya memang akan sangat optimis. Ini hitung-hitungannya kan baru 2 bulan ya, masuk dalam 2 bulan. Artinya ke depan ini banyak program karena ini kan sampai 2026 ya Mas ya. Apa yang kemudian nanti akan menjadi program besarnya begitu hingga akhir kepengurusan? Ya, jadi kalau dari kami sendiri sebagai kepengurusan terbaru ini kan sudah menargetkan bahwa ada target kita menjadikan sepeda ini Central Sport untuk 2024. Fokusnya kita itu pada bulan September, insya Allah nanti ada kegiatan yang begitu besar nanti dalam rangka untuk persiapan kita untuk menuju nasional. Oke. Banyak tahapan-tahapan memang yang harus kita lalui, banyaknya program, sampai saya kemarin sudah koordinasi ke wilayah Jawa itu sampai ketemu dengan pembuat event-event terbesar di nasional. Nanti seri-seris enduro itu maupun DH itu masuk di series nasional. Bahkan kita akan memprogramkan kalender event untuk Kota Palu itu sendiri. Itu yang tahapan-tahapan yang masih kita genjot sampai dengan sekarang. Bahkan sampai di sela juga kita mengurus persiapan Porprov, kita juga membuat program untuk masukan bahwa 2024 nanti kita menjadikan tuan rumah Central Celebes. Oke, di 2024 akan menjadi tuan rumah untuk Sport Tourism Central Celebes gitu ya? Iya. Oke, itu apa kalau di Sport Tourism Central Celebes itu nanti gimana kemudian? Jadi kan jadi sepeda ini bukan cuma fokusnya pada satu event sepeda, tapi kita juga menjual wisata kita yang ada di Kota Palu. Betul. Kemarin kan kita sudah pernah lihat peninjauan di Desa Salena itu tempat nanti rencananya kita buat event DH-nya. Jadi kan para wisatawan pasti akan hadir di sana karena kemarin saja saya sudah telepon bahwa ada orang-orang dari luar akan datang nantinya ikut menghadiri kegiatan itu. Tapi lebih fokusnya juga kita bahwa ada juga untuk sepeda BMX tracknya. Sekarang kan untuk BMX sendiri itu kan tracknya belum ada yang sifatnya di Palu ya? Di Palu permanen. Baru ada beberapa lokasi tapi tidak bisa dijadikan acuan untuk menjadi standar. Nah, itu juga menjadi target kita untuk persiapan bahwa nanti kan induk dari semua ini kan awalnya dari BMX. Jadi dengan tahapan BMX nanti kita bisa berkembang menjadi kategori-kategori sepeda enduro, RB maupun XC. Oke, berarti nanti akan ada pembangunan track BMX. Ada rencana ke sana? Ada rencana ke sana. Kita akan ada rencana ke sana. Saya akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Palu. Mereka akan membantu saya untuk membuat satu track BMX. Oke. Nanti saya akan sedikit apa istilahnya untuk elaborasi tentang BMX sendiri ini karena punya kekhususan sendiri begitu ya. Saya kembali ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, persiapan Porprov nanti akan turun di apa? Saya sebutnya kalau sepeda itu kelas, nomor atau apa begitu penyebutan sepeda?
penyebutan sepeda di kategori. Di kategori? Kategori enduro. Kategori enduro, itu seperti apa kategori enduro? Kategori enduro ini dia dominan turunan. Nah, dominan turunan, setelah itu enduro ini memiliki ketahanan dan skill yang harus dikuasai oleh atlet sendiri itu. Turunan itu maksudnya downhill begitu, Mas? Kita turun begitu? Iya. Jalurnya atau treknya banyak yang turun? Treknya menurun, ada sedikit flat. Oke. Ya, dan itu memang sebagai ini tantangan sendiri. Tapi memang Mas Iqbal sendiri sangat concern di situ. Iya, Oke. sangat concern di enduro. Baik, iya. Baik. Kita akan pemirsa, kita akan saksikan dulu, ini ada satu tayangan tentang bagaimana kemudian olahraga sepeda yang ada di Kota Palu. Kita melihat ya di visual kita, ini kategori apa nih? Mungkin Mas Wawan. Dia kategorinya enduro. Berarti Mas Iqbal punya nih? Iya, enduro. Karena ini nanti akan dibuat kegiatan event di Batambaya ini. Di Batambaya, di Iya, Palu ya? Di Palu. Oke. Nah, ini yang akan sangat menjadi konsentrasi nanti Mas Iqbal ketika di Porprov nanti. betul. Berarti memang untuk treknya seperti ini juga. Iya. Ya. Oke, Mas Iqbal, apa yang harus dipersiapkan begitu? Ini kan ngelewatin juga bukit, kemudian juga kita lihat banyak bebatuan begitu, hutan-hutan. Itu butuh ketahanan endurance apa begitu, Mas? Yang kita butuhkan itu adalah power. Power ya? Power dan fleksibilitas kita di diri kita sendiri. Oke. Fleksibilitas itu berarti artinya apa? Artinya kita lebih lincah. Oke. Lebih lincah. Iya, dan ketahanan powernya kita juga. Oke. Mas Ede, ini? Kalau ini BMX. Freestyle. BMX freestyle. Ya, ini yang nanti akan dibuat untuk tracknya. Sebenarnya bukan kategori begini yang akan kita fokuskan, tapi yang menurut Pak Ketua tadi bahwa itu BMX memang BMX race, gitu. Oke. BMX cross ataupun BMX race. Tapi rata-rata yang diperlombakan itu BMX cross. BMX cross. Nah, di Porprov tidak ada BMX. Untuk sementara yang di handbook yang dikeluarkan oleh isi provinsi sampai sekarang ini belum ada kategori BMX yang dimasukkan ke dalam handbook oleh isi provinsi. Oke, berarti nanti selain enduro ada apa lagi nanti di Porprov Banggai? Ada XCO. Oke. Kemudian ada RB. Oke, RB adalah road bike. Iya, road bike. Oke, kalau RCO sendiri adalah? XCO. XCO itu adalah cross country. Cross country. Cross country. Oke, itu apa yang menjadi perbedaan sederhananya deh kalau sebagai awam nih kita melihat perbedaan dari enduro, kemudian XCO, cross country, kemudian satunya adalah RB. Itu bedanya di mana tuh, Mas Ede? Oke, saya mulai dulu dari cross country. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, tapi cross country ini sebenarnya ada perkembangan yang baru di sana. Kalau memang kalau orang berbicara cross country, orang pasti sudah membayangkan itu akan pendakian. Dia naik terus. Tapi perkembangan yang kita nonton sekarang ini justru cross country itu ada juga turunannya melewati obstacle yang itu perkembangan ya. Sudah ada Berarti hampir perkembangan. sama kayak enduro tadi pun juga. Sebenarnya sih jauh berbeda. Cuman perkembangan yang sekarang yang diperlombakan di kelas-kelas internasional udah mulai berubah, sudah mulai ada tambahan-tambahan obstacle kecil. Obstacle itu mah jumpingan kecil-kecil, ada turunan sedikit, rintangan. Kalau yang zaman dulu kan dia monoton daki saja, mendaki. Dia monotonnya ke pendakian mungkin 90%. Kalau enduro ini sebenarnya itu gabungan dari cross country sama downhill, karena kalau enduro itu dia punya pendakian. Dia punya pendakian dengan time limit, dikasih limit waktu bahwa Anda harus finish di tanjakan untuk sampai ke start di special state 1, special state 2. Jadi ada beberapa yang harus dilewati. Jadi gabungan dia. Kalau di enduro ada turunannya, tapi ada juga pendakiannya. Meskipun mungkin 70 atau 80% lebih banyak turunannya. Yang tadi kita lihat di ini termasuk enduro ya. Iya. Oke, sementara yang satu adalah
RB. RB. Nah, RB itu berarti di Road, jalanan iya, saja. di jalanan. Oke, dan ini 3 kategori ini akan dipertandingkan di Porprov nanti. Iya, Nah, benar. dari distribusi 12 atlet, itu berapa atlet masing-masing kategori? Kalau untuk di enduro kami akan ada 4 atlet di enduro, dua di men U23, Oke. 2 di men elite. Nah, untuk yang XC 2 juga yang di U23, 2 juga untuk yang di men elite. Kemudian di RB juga seperti itu, ditambah women 1. Oke. Jadi kita mungkin ada women yang ikut 1. Oke, jadi totalnya ada 12. Iya. Oke, saya kembali ke Mas Wawan. Mas Wawan, ketika kita berbicara kepengurusan satu olahraga begitu ya, artinya ini kan pun juga Mas Wawan baru, walaupun sebelumnya di kepengurusan baru pun juga sudah tercatat sebagai pengurus. Betul. Ya, pada saya kepala bidang umum gitu ya. Iya. Artinya apa yang harusnya dikerjakan bersama sehingga satu kepengurusan olahraga itu bisa berjalan dengan baik begitu, Mas? Jadi kalau bicara masalah pekerjaan bersama, sebenarnya masing-masing dari pengurus ini punya tanggung jawab. Saya bahkan memilih satu pengurus itu melalui beberapa proses. Oke. Iya, jadi bukan cuma melihat bahwa dia punya sepeda, tapi pengetahuan tentang sepeda itu harus paham. Harus paham. Iya. Bahkan kan sekarang dengan banyaknya regulasi baru dari PBIC pusat Iya, itu, iya. kita harus konsennya ke situ. Oke. Jadi masing-masing dengan porsinya, saya sudah memberikan tanggung jawab pada kepengurusan di bawah saya. Jadi masing-masing punya aktivitas dan tinggal saya melihat seperti apa nanti tingkat-tingkat kesulitan dari mereka. Karena kan baru tahun ini bahwa setiap event harus mendaftar sebagai atlet yang terdaftar di ICF. Ya. Regulasi di nasional seperti itu semua. Jadi kita harus menyesuaikan dengan regulasi dan bisa menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah setelah pembuatan event. Bahkan kan kalau dibuat event di daerah ini sekarang, masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana pendaftaran kartu ICF-nya. Oke. Tahapan itu yang harus kita edukasikan kepada komunitas-komunitas yang ada di Kota Palu. Jadi mereka itu sudah membaur, menjelaskan tentang bagaimana pendaftaran, bagaimana regulasi trek, bagaimana persiapan tentang komisar, itu yang harus kita edukasi kepada teman-teman. Karena masih banyak komunitas di Kota Palu yang belum memahami hal-hal seperti itu. Jadi kita konsennya ke situ, tidak juga lupa kita untuk berkonsen kepada bagaimana pembinaan atlet secara fokus terhadap pembinaan atlet yang ada di Kota Palu. Karena kan komunitas itu akan menjadi center buat kita untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi nantinya. Kan dari sebuah event munculnya atlet-atlet, nah itulah yang kita akan rekrut sebagai atlet binaan untuk yang berprestasi. Karena kan melalui ini kan sebelum saya sebagai ketua ini, saya sudah berapa kali membawa anak-anak ini untuk main-main di luar Kota Palu. Jadi saya sudah pernah bawa di event-event nasional dan saya memperlihatkan seperti inilah. Ini event resmi yang dibawa pada saat Event itu? resmi. Event resmi. Dari ISI sendiri ya? Dari ISI. Cuman pada saat itu saya belum menjadi kepengurusan, tapi saya punya niat untuk supaya mereka berkembang. Jadi dengan hal-hal seperti itu yang saya akan buat nanti di pengurusan saya. Baik, hingga 2026 nanti kita akan lihat. Dan Ketua PBIC Pusat sendiri adalah Kapolri, ya, adalah Bapak Listio Sigit Prabowo, begitu ya. Artinya pun juga pasti akan memberikan sinergitas yang luar biasa begitu ke Mas Wawan dan teman-teman. Saya kembali ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, menjadi atlet sepeda itu apakah sama pun juga halnya dengan menjadi atlet yang lain? Artinya kita bicara ini tentang latihan fisik, tentang apapun itu. Sama? Atau ada yang membedakan ketika ingin menjadi atlet sepeda begitu? Kurang lebih sama, tetapi di dalam sepeda ini dia ada keunikan tersendiri. Nah, apa ini keunikannya? Keunikan tersendirinya adalah ketika kita bersepeda itu untuk melatih endurance-nya kita, melatih dengan powernya kita, melatih yang tentunya dengan mentalnya kita juga. Nah, karena bersepeda ini dengan kompetisi, seperti itu. Nah ini kan akan turun nanti di kategori enduro ya, di Porprov nanti. Tadi kan ada time limit ya, kalau tidak salah saya dengar tadi ya, ada batas waktu. Ini kejuaraan pertama akan diikuti oleh Mas Iqbal secara provinsi? Iya, betul. Atau sudah pernah mengikuti kejuaraan lain begitu ya? Sudah pernah mengikuti. Apa saja yang pernah Mas Iqbal ikut?
Kemarin ikut di Batambai kemarin yang pertama. Batambai itu kejuaraan apa itu? Enduro. Enduro juga. Enduro. Yang kedua ada di Manado kemarin. Yaitu masih 2 itu. Oke. Punya prestasi pada saat itu? Di Batambaya Ya. ketiga. Oke. Ya, Kemudian di Manado? Di Manado ada treble sepeda, jadi crash jatuh. Oh, nah itu kalau udah crash berarti kita dianggap fail, gagal. Kalau masih mampu untuk melanjutkan race, tetap race, tetapi kalau misalnya ada cedera atau parah, jadi kita berhenti. Oke, baik. Nah, ada pemusatan latihan yang dilakukan Kalau untuk saat ini atau belum masuk? Karena tadi informasinya mungkin sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Ya, tapi untuk training center begitu dari teman-teman sendiri udah ada? Untuk sekarang, teman-teman atlet sekarang terus berlatih. Oke. Walaupun memang masih 2 bulan ke depan untuk latihan training centernya, tapi kami sebagai atlet juga tetap terus berlatih dengan program-program yang sudah kita pegang. Nah, nanti saya akan tanya frekuensi latihannya begitu. Ada pantangan-pantangan apa begitu yang kemudian harusnya dilakukan, terutama persoalan makan konsumsi begitu. Saya ke Mas Ede. Jadi Mas Ede, training center untuk persiapan Porprov juga ini nanti 2 bulan ya sebelum pertandingan begitu atau sebelum kompetisi. Nah, kalau melihat apa yang menjadi keseriusan dari Mas Iqbal dan teman-teman ini sudah sering berlatih, apa yang kemudian Mas Ede lihat dari atlet-atlet sepeda sendiri begitu? Mereka optimis ya, punya kegairahan atau seperti apa? Insya Allah lah mereka optimis karena yang kami masukkan ke dalam training center nanti dari 12 atlet itu adalah yang pilihan. Yang isi Kota Palu anggap itulah yang terbaik untuk saat ini. Jadi kita akan selain fisiknya kita akan bangun, paling utama di sepeda ini adalah mental sebenarnya. Ini saya belum bahas mental, ini masih fisik terus nih ya kan? Jadi selain fisik, kalau fisik saya yakin mereka sudah mulai mengatur diri karena mereka sudah biasa ikut event, jadi mungkin sebulan atau 2 bulan, apalagi yang kelas road bike ataupun cross country, memang dia butuh endurance yang panjang gitu. Tapi kalau untuk enduro dan downhill itu memang dia, tapi semuanya butuh mental sebenarnya. Butuh mental. Jadi sepeda ini kan unik, dia melawan dirinya sendiri sebenarnya. Karena beda dengan olahraga lain kita lawan di depan orang lain. Tapi kalau dia melawan diri sendiri, karena sepeda ini jalannya sendiri, dia yang bawa. Jadi kita akan fokus mungkin training center dengan gizi-gizi yang akan kita berikan ke mereka. Kemudian kita akan fokus ke mental juga. Nah bagaimana persoalan mental akan difokuskan oleh ISI begitu, terutama untuk persiapan Porprov. Kami akan bahasnya pemirsa, tetap bersama kami, bicara langsung segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang pembinaan atlet di Ikatan Sepeda Sport Indonesia atau ISI Kota Palu. Saya kembali lagi bersama dengan 3 narasumber saya di studio TVRI. Setelah saya ke Mas Wawan, Ketua Umum dulu. Mas Wawan, jumlah atlet yang tergabung dalam ISI sekarang? Jumlah atlet itu sekitar 50-an. 50-an atlet itu ada di tiap komunitas masing-masing. Kita melakukan pendataan kemarin. Melalui seleksi kita mendengar ada 12 yang punya potensi untuk dan ini akan ikut ke Porprov ya? Kita ikutkan Porprov. Terus untuk komunitas yang tergabung baru 12. 12 komunitas atau klub begitu kita sebut? Klub disebutnya. Kita sebutnya klub atau komunitas sebenarnya? Klub ya? Ya, klub. Dari 12 klub ada 50 atlet? Ada 50 atlet. Ini sudah punya lisensi dari ICF? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi dia dikategorikan sebagai atlet itu kan berdasarkan umur sekarang, berdasarkan regulasi isi PBISI sendiri bahwa ada regulasi terkait masalah umur, karena umur itu akan jadi acuan untuk dipertandingkan dalam satu kompetisi-kompetisi besar seperti PON, SEA Games, itu kan ada regulasi umur, jadi kita harus menyesuaikan. Banyak atlet tapi mainnya di Main Master di Kota Palu. Jadi kita melakukan beberapa tahapan-tahapan itu seperti pembinaan usia dini. Itu event akan dibuat nanti insya Allah kalau tanggal 14 di mall. Itu di bulan ini juga? Bulan ini juga. Itu pembinaan usia dini namanya. Itu di umur berapa berarti? Itu umur 4 tahun sampai dengan
8 tahun. Oke. Itu namanya push bike. Push bike ya? Ya. Tapi anak-anak usia dini apa bisa dikategorikan sebagai atlet muda begitu ketika mereka memang ingin bergabung ke ISI? Itu kan kalau memang toh dari semua provinsi membuat satu kegiatan itu terus diusulkan di dalam PBISI untuk dijadikan masuk, ya bisa masuk. Bisa saja. Iya, enduro kan sebelumnya tidak tergabung di dalam ISI karena dia cuma MTB, masuknya exit trail dan downhill. Oke. Nah, begitu berkembangnya enduro ini melalui nasional, berkembang di daerah. Jadi tahapannya seperti itu, berdasarkan regulasi. Oke, baik, Ya. baik. Saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal ini jadi kalau di total dari 2016 ya kalau tidak salah. 2016 artinya ini 6 tahun sudah malang melintang nih ya di riding begitu sepeda. Ini track-track yang kira-kira menarik atau track-track yang punya tantangan-tantangan di Palu. Track tantangan di Palu tentunya ada beberapa. Nah, yang pertama ada di Batambaya. Nah, di situ punya keunikan tersendiri juga, apalagi sekarang sudah berubah tracknya. Yang kedua ada di Kapopo yang kemarin juga. Kapopo. Ngata Baru ya? Ngata Baru. Iya. Nah, itu. Dan yang akan datang nanti itu di Salena. Di Salena. Insya Allah. Itu semuanya sudah pernah menjadi pengalaman Mas Iqbal sendiri begitu? Di Salena belum. Di Karena Salena di belum. Salena memang kategorinya downhill. Oke. Iya. Nah, kemudian kalau yang dirasa itu artinya penuh tantangan dan menarik di situ. Jadi dua aspek ini pun juga sudah terpenuhi begitu di Kapopo sama di Batambaya. Batambaya. Oke, Mas Iqbal ketika menghadapi track begitu ini mau lomba nih, ya kan? Kira-kira apa yang menjadi persiapan pada saat kompetisi sudah akan digelar begitu? Yang dipersiapkan itu yang pertama fisik. Ya, fisik kembali tadi ya. Kembali. Ya. Yang kedua adalah endurance-nya kita, Oke, ketahanan. dan power yang terus dilatih. Yang terakhir adalah mentalnya kita Nah, untuk mental. juara. Nah, ini saya tadi sempat terputus nih ke Mas Ede nih. Kalau mental sendiri, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan seorang atlet sepeda kita bicara mental? Kalau mental ini kan kadang-kadang atlet kita itu kelebihan percaya diri. Oh, over PD. Iya, overconfidence. Padahal khusus di kategori-kategori tertentu di sepeda itu banyak faktor X yang menentukan bahwa dia bisa jadi pemenang. Meskipun kita sudah tahu dia mungkin lebih kuat dari saya atau saya lebih lemah dari dia, tapi di dalam khususnya kategori-kategori tertentu ya kayak enduro kemudian downhill, kemudian cross country, itu kan banyak faktor X. Mungkin faktor X-nya itu besar sekali dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang. Jadi sebenarnya harusnya ada kontrol emosi ketika lomba itu ya. Itu dia, itu karena paling tadi penting. Mas Ede mengatakan bahwa kalau di olahraga lain kita melawan yang lain. Ini sepeda sebenarnya melawan diri sendiri. Nah, gimana kemudian ada self control atau kontrol emosi ketika kita ikut satu ajang lomba? Jadi kadang-kadang kami menyarankan kepada atlet-atlet kita bahwa di state-state tertentu mungkin dia pada saat itu kalau di dalam enduro ataupun downhill itu ada namanya pengenalan track gitu. Atau ada juga kita walking track ataupun prolog dalam istilah kerennya. Betul. Jadi kadang-kadang si rider ini dia pinginnya cepat sampai di finish. Tapi sebenarnya ada di state tertentu dia harus menghilangkan egonya di state tertentu bahwa itu lebih berbahaya. Kemudian dia harus sebenarnya tahan saja di situ, bisa ngambil di tempat yang lain. Jadi kadang-kadang dia mau kejar sekian detik tetapi justru nanti terbuangnya sampai 1 menit. Nah, itu mental yang harus diukur. Kadang-kadang namanya kan kelas prestasi. Jadi darah muda itu masih menggebu-gebu, beda dengan yang kelas-kelas master. Nah, ini akan yang menjadi intervensi nanti kepada 12 atlet. Betul. Ini akan sangat fokus di situ. Sangat. Oke. Ini kan Mas Iqbal atlet, Mas Wawan dan Mas Edi atlet juga nggak ini? Ini selain pengurus atlet juga nggak nih? Pengurus kita juga atlet, cuman kategorinya main master. Oh, main master. Jadi saya sama ketua harian ini sudah pernah berkompetisi di Jawa Timur. Wah, pernah ini bawa nama Sultan gitu, atau bawa nama klub? Nama klub pada Nama saat klub itu, pada saat karena itu, ya? belum terdaftar di ISI. Kita bawa nama klub, main di Tomohon, main di Makassar, sudah berapa banyak kompetisi yang kita ikut. Mas Edi sendiri pengalamannya atlet juga nih? Iya. Atlet ya? Di kelas mana, di kategori mana Mas? Ya, kami kan sehobi sama Pak Ketua. Oke, Jadi
sukanya yang enduro ataupun yang semi hard lah gitu. Oke. Jadi yang jelas sudah main master, tidak layak lagi untuk jadi atlet. Tidak layak lagi untuk. Jadi sekarang di belakang layar, Iya. tidak lagi di depan layar. Iya. Nah kalau Mas Iqbal tadi mengatakan ada trek Batambaya, Kapopo. Nah kalau trek-trek di Palu, pengalaman Mas Wawan sendiri sukanya mana nih? Kalau di Batambaya memang karakternya itu beda ya. Kalau karakternya Batambaya itu pada saat kondisi hujan ini, begitu kita main itu pasti enak. Oh gitu. Karena Justru ketika hujan, struktur tanahnya itu Oke. lebih enak. Oke. Terus kalau untuk di Salena itu kan lebih cenderung banyak gunung terus pasir. Itu memang resikonya memang tinggi, tapi memang namanya sepeda ini memang olahraga ekstrim kalau untuk enduro dan downhill. Tapi yang lebih amannya kita ke jalan raya. amannya begitu ya, Iya. kita berarti goes ya, Goes. goes bareng-bareng begitu ya. Ini kalau tidak salah di 20 hingga 21 Agustus akan ada Batambaya Gravity Race. Betul. Ya, ini 2022 tahun ini. Sama pun juga ini nanti, atau apa yang akan kita harus nonton, harus saksikan, atau harus ikuti nih? Betul. Ya. Ini harus diikuti dan disaksikan. Disaksikan ya. Karena event ini betul-betul yang luar biasa menurut saya. Ini sudah 2 kali kita buat di Batambaya ini, Iya. dulu sama di Graffiti ini juga, dan bahkan banyak atlet-atlet yang akan datang di luar Sulawesi Tengah, Makassar maupun Jawa, insya Allah akan hadir juga, sudah dikonfirmasi. Begitupun juga di XCO. XCO juga begitu, akan banyak atlet dari luar akan ikut kompetisi itu, tetapi tidak mengurangi kita untuk menilai, Baik. untuk melihat bahwa mana atlet-atlet yang berpotensi akan kita jadikan sebagai atlet yang berprestasi di Kota Palu. Oke, artinya ini akan jadi sarana penjaringan Betul, juga nanti ya nanti untuk kita jaring event-event yang akan betul. diadakan menuju Porprov, walaupun memang sudah ada 12 atlet nanti. Betul. Saya ke Mas Ede. Mas Ede, kalau kita bicara tentang konsumsi makanan, kemudian termasuk juga gizi di dalamnya. Nah, kalau untuk atlet sepeda, apa yang harus diperhatikan untuk hal ini? Ya, pada umumnya sebenarnya kurang lebih Sama dengan atlet yang lain. dengan olahraga-olahraga yang lain. Cuman di sepeda ini kan apa ya? Kadang-kadang ada suplemen-suplemen khusus. Oke. Tapi itu digunakan pada saat race sebenarnya. Kalau hanya persiapan sebelum-sebelumnya untuk latihan training itu, saya pikir konsumsinya hampir sama. Cuman ada kadang-kadang, apalagi di RB, itu dia kan butuh endurance yang panjang gitu. Jadi kadang-kadang ada suplemen-suplemen tertentu yang memang harus diperoleh oleh si atlet tersebut. Oke. Dari Mas Iqbal sendiri, apa begitu yang menjadi pantangan atau yang harus dikonsumsi wajib? Oh ya, yang harus dikonsumsi itu kayak seperti biskuit begitu. Oke. Yang memang ada tertentu memang takaran-takarannya. Oh, ada takarannya Ya, justru ada takarannya justru itu. Ketika kita endurance berapa 30 kilo yang harus dikonsumsi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diminta. Dan kemudian ada juga energi gel yang harus kita kantongi juga untuk melatih endurance-nya kita. Nah itu biasanya kalau setiap hari berapa jam begitu latihannya? Maksimalnya? Setiap hari itu kita minimalnya itu minimalnya itu 60 kilo biasanya. 60 kilo? 60 kilo. Wah, ini udah kalau dari TVRI udah kemana nih 60 kilo? Ke nih? flyover lah. Hah? Ke Pantoloan. Oh, ke Pantoloan, flyover. Itu flyover. balik lagi? Iya, balik lagi. Balik lagi, Mas. Itu biasanya ditempuh dengan berapa lama waktunya, durasinya? Durasinya 1 jam. 1 jam? Iya. 1 jam bolak-balik? Iya. Normal itu sejam ya? atau ada di bawah sejam lagi gitu? Kalau ini kan persiapan mungkin kita akan tambah. Akan tambah Iya, lagi ya? Oke. Jadi sesuai dengan porsinya ketua harian nanti, apa tahapan yang harus ditambah dalam persiapan nanti untuk menuju Porprov. Memang untuk persiapan ini dari sepeda ini sendiri kan sudah ada coachnya masing-masing. Oke. Jadi kita tinggal melihat berapa persiapannya, berapa apa yang hasil ini dihasilkan, Iya. dan jadwal harinya sudah ada semua. Baik. Yang tepat. Baik, jadi pengalaman latihan harusnya berapa jam tadi Mas setiap hari? 3 jam. 3 jam. 3 jam itu bisa 60 kilo gitu ya, bahkan Iya. lebih dari 60 kilo ya. Iya. Dan ini Mas Iqbal sendiri sekarang lagi intens sekali untuk latihan. Iya. Ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Dengan teman-teman Oke. klub. Mas Wawan, ini untuk isi sendiri kan punya
slogan yel-yel yang mengatakan menang, menang dan menang begitu ya. Saya mencatatnya itu, kemudian raih semangat baru, raih prestasi. Ya, apa yang diinginkan dari esensi kalimat ini? Jadi dengan dari esensi dari kalimat menang, kalau menang itu berdasarkan dari pusat yang sudah menentukan. Kalau kita raih prestasi, saya melihat bahwa beberapa ke belakang kemarin kita belum ada tingkatan prestasi, tapi untuk masuk di prestasi itu kemarin sudah kita mewakili untuk Kota Palu berkompetisi di kejuaraan nasional. Bahkan itu cukup yang luar biasa, dari atlet enduro kita di Kota Palu memasuk 12 besar. Menurut saya itu prestasi, karena untuk masuk di 12 besar itu agak sulit. Bahkan sekelas pemain-pemain timnas itu memasuki untuk posisi 3, 4 itu agak sulit. Karena kan posisi kalau kita main di enduro ini kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin bocor ban atau rantai terputus. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Ketua Harian, bahwa memang kita kalau untuk berkompetisi kita harus fokus. Betul. Tidak cuma pada saat bertanding, tapi kita siapkan diri juga bagaimana kita punya sepeda. Itu semua yang akan dipersiapkan. Begitu juga RB. RB ini kan bukan cuma sekedar kita berkompetisi di jalur terus kita, kan memang ada sesuatu yang kita tahu, teknik bagaimana, teknik untuk mengejar juara. Kalau kita dipertandingkan ada 2, yang satunya bisa menobros angin. Jadi banyaklah tahapan-tahapan strategi itu. Jadi saya nanti menginginkan kepada atlet-atlet Kota Palu supaya bisa berprestasi nanti dengan semangat baru. Itu yang menjadi moto saya ke depannya. Dan ini kita berharap semoga pun juga di Porprov nanti atlet-atlet Palu nanti bisa berprestasi begitu ya. Walaupun di Parimo kemarin masih eksibisi begitu. Jadi ada target nggak Mas Ede nanti? Sesuai arahan. Ini arahan dari Ketua Umum. Ketua Umum bahwa kita targetnya 6 emas. 6 emas. Jadi 6 emas. Nanti akan ada bonus begitu, bocor-bocoran saja nih. Mungkin Pak Ketua yang sampaikan. Mas Iqbal ya. Ini Pak Ketua? Siap, pasti ada bonus. Ini langsung nih live ini ya. Kita nggak cut ini. Bonus itu kan kita apresiasi. Betul. Jadi semangat mereka untuk berlatih lebih bagus. Mas Iqbal, ketika kita riding ya atau bersepeda begitu, itu perlengkapan safety, security-nya apa? Helm atau apa saja? Helm, heart rate. Heart rate itu adalah? Adalah pengukur jantung, detak jantung. Itu harus dipasang, digunakan? Iya, harus dipasang di dada atau di lengan untuk mengukur RPM kita. Kemudian sepatu. Sepatunya ada klasifikasi jenis-jenis tertentu sepatu juga? khusus sepeda. Khusus sepeda. Terus? Bagian itu saja sih. Jadi ketika itu pun juga tidak terpenuhi, ini bisa menjadi salah satu mungkin yang bisa menyebabkan kegagalan juga mungkin. Tadi kan disampaikan bisa rantai putus, ya bisa ban bocor, ada crash yang lain. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri pernah mengalami apa? Putus rantai pernah. Putus rantai sering ya? Sehingga ada rintangan yang harus dihindari, tetapi kita tetap jalan. Jadi kita tidak bisa mengontrol sepeda kita. Jadi itu biasanya terbentur dengan batu atau apa segala macam. Nah itu kalau dari persiapan atletnya. Nah dari persiapan sepedanya sendiri, kita bicara fisik sepedanya, kualitas sepedanya harus seperti apa ketika ikuti perlombaan atau satu event? Memang beda-beda. Kalau misalnya enduro, sepedanya lebih ke spesifikasinya lagi lebih bagus. Dan kalau di RB memang ada jenis sepedanya memang, sepeda road bike, kemudian ada jenis-jenisnya juga. Jadi harus kita lihat sepedanya yang lebih baik. Baik, Mas Ede, nanti kan 2 bulan sebelum Porprov, ya ini kita bicara khusus Pekan Olahraga Provinsi gitu ya. Apakah nanti akan ada pemusatan satu tempat latihan khusus atlet-atlet sepeda? Rencana seperti itu. Jadi kita akan jadi premier trainingnya itu nanti mungkin kita ada satu tempat yang akan kita fokuskan untuk latihan fisiknya. Kemudian masing-masing coach
akan melatih untuk penambahan skill dan endurance pada saat di kategori masing-masing. Tetapi training centernya pasti ada nanti. Pasti ada. Oke, ini kan kalau kita melihat ini tidak hanya atlet yang akan ikut Porprov saja, tapi ada 50 atlet. Nah, ini bagaimana kemudian mengakomodir keinginan-keinginan dari atlet-atlet yang ada sudah terdaftar di ISI? Dari sekian puluh atlet yang ada yang terdaftar di ICF, ya, yang sudah punya ICF, yang punya lisensi. Itulah gunanya kami akan membuat event-event lokal yang bisa untuk intinya dia bisa melepaskan gairahnya untuk bisa mengikuti sebuah event. Karena sekarang ini kan mungkin lebih fair lah. Olahraga sepeda ini kan dia sudah menggunakan teknologi juga sekarang. Karena perhitungan waktu kalau dulunya masih pakai stopwatch atau sekarang kan sudah pakai sensor. Jadi sistem pertandingannya mungkin lebih fair daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, artinya ketika bergabung menjadi atlet di ICF yang diisi Kota Palu ini semuanya Pak Ketua Umum akan sangat mengakomodir begitu Pak ya, memfasilitasi begitu ya. Nah, biasanya atlet itu mintanya apa itu Pak Ketua requestnya? Kalau selama ini mereka itu membutuhkan untuk perlombaan itu biasa di timer. Di timer, oke. Timer, mereka lebih fokusnya ke timer. Kenapa? Supaya tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan di dalam kompetisi itu berlangsung. Jadi kalau sebenarnya tinggal itu sih. Kalau untuk yang lain kan belum ada. Saya biasanya untuk dukungan saja. Seperti apa nanti dukungannya nanti kita berikan kepada klub. Baik. Saja. Ini kan ada klub-klub juga nih yang sudah bergabung secara legal itu adalah 12 klub official ya. Secara resmi 12 klub. Nah, untuk klub yang akan bergabung bisa? Iya, kita tetap akan membuka ke klub-klub yang ada di Kota Palu untuk bergabung di isi Kota Palu sendiri. Kita merangkul semua klub yang ada di Kota Palu biar kita sama-sama mendirikan isi Kota Palu ini meraih prestasi ya sesuai dengan kita punya moto. Untuk menjadikan Kota Palu ini betul-betul Kota Palu dengan atlet-atlet yang berprestasi. Betul. Karena kan sekarang ini kita sudah banyak yang cuman ada pandemik, ada sepeda. Sekarang sudah pandemi sudah landai. Jadi kita ingin komunitas atau kalau klub-klub yang ada di Kota Palu bergabung dengan kita biar sama-sama kita bikin event lah. Baik, jadi tidak ada ego-ego juga dari masing-masing klub gitu Mas Wawan ya. Mas Iqbal siap ya untuk mengikuti Porprov dari 12 atlet ya. Artinya pembinaan atlet sudah akan diakomodir, bahkan nanti pun juga mungkin ada hal-hal yang akan didapatkan ketika Mas Iqbal berprestasi. Mas Ede pun juga ya. Oke, sebagai ketua harian begitu ya siap untuk fasilitasi. Oke, Mas Wawan terakhir closing statement apa yang akan menjadi sinergi kemudian singkat aja. Tetap fokus pada prestasi, majukan isi Kota Palu yang lebih baik. Baik, majukan isi Kota Palu yang lebih baik dengan semangat baru di kepengurusan baru. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, Anwar Ismail alias Wawan, Ketua Ikatan Sport Indonesia, Ketua Umum, Ketua Harian ISI Kota Palu, Mas Ede Rian, terima kasih juga penanggung jawab cabur Porprov Sepeda Kota Palu, Muhammad Iqbal Mahyudin, terima kasih atlet. Pemirsa, ini yang menjadi dialog kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, mari kita sama-sama membentuk badan yang dan jiwa yang sehat dan berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa menjadi pilihan kita adalah bersepeda, karena pun juga kita bisa menjadikan ajang rekreasi juga. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.